Jujur, saya juga nggak paham kenapa tes PCR diberlakukan lagi di penerbangan meski kita sudah vaksin 2 kali. Ada apa sih kok tiba-tiba pemerintah memberlakukan lagi tes PCR untuk yang naik pesawat meski sudah 2 kali vaksin? Kenapa kok tes yang mahal itu hanya diberlakukan untuk yang naik pesawat tapi nggak diberlakukan ke yang naik kereta, naik mobil, atau naik kapal laut? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hai Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini yang terjadi di tanah air. Berita kali ini datang dari salah satu buzzer RP Jokowi yang cukup kali membuat gaduh dan selalu membela pemerintah. Malah kali ini membelot protes sama pemerintah. Denny Siregar. Pegiat media sosial Denny Siregar melontarkan kritikan keras kepada pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi. Denny Siregar mengatakan bahwa hampir 2 tahun ini masyarakat sudah tercekik karena kebijakan pemerintah. Hal itu yang disampaikan dalam video berjudul Pak Jokowi, Saya Protes Keras Bisnis PCR yang tayang di 2045 TV pada 26 Oktober 2021. Sesuai dengan judulnya, Denny Siregar sedang mengkritik keras pemerintahan Jokowi soal mahalnya harga tes PCR. Contohnya ia mengungkapkan keheranannya terkait mengapa orang yang masuk bandara masih harus tes PCR padahal sudah divaksin 2 kali. Orang-orang yang sudah divaksin 2 kali, menurut Denny Siregar sudah aman dan juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Terus buat apa tes-tes berbayar itu lagi? Denny Siregar juga menawarkan solusi ke pemerintahan Jokowi yang ia nilai lebih meringankan masyarakat. Ia mengusulkan pemerintah membebankan biaya Rp100 ke tiket pesawat setiap perjalanan dan tes langsung di bandara sebelum naik pesawat. Menurut Denny Siregar, masyarakat tidak akan protes bila hanya menambah biaya Rp100.000 untuk perjalanannya. Sebab ia menilai cara itu lebih meringankan dibanding harus membayar Rp300.000, Rp500.000, ataupun sampai dengan Rp1 juta untuk PCR Express. Tolonglah pemerintah juga memikirkan situasi ini. Jangan selalu solusinya dibebankan kepada masyarakat. Kita ini sudah dicekek hampir 2 tahun karena kebijakan, karena ikut perintah. Jangan terus dicekek dengan peraturan-peraturan yang berat di ongkos. Begitu katanya. Host Cokro TV itu menyindir pemerintah bahwa masyarakat juga ingin hidup dan mencari makan. Kita nggak minta bansos kok, nggak minta bantuan apa-apa karena bukan pengemis. Kita cuma pengen cari makan buat keluarga supaya bisa hidup tenang dan nyaman. Tapi kalau terus dibebankan biaya mahal seperti ini ya ampun bos, kata Denny Siregar. Denny Siregar juga memberikan perbandingan bahwa di banyak negara tes PCR sudah digratiskan dan bahkan sudah tidak menjadi kewajiban. Begitu katanya. Sebelumnya diberitakan bahwa syarat terbaru untuk naik pesawat adalah wajib tes PCR meskipun sudah divaksin. Pemerintah memberlakukan syarat baru bagi penumpang pesawat. Mereka tetap mewajibkan penumpang pesawat untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif COVID-19 dengan tes PCR, meskipun sudah mendapatkan suntikan vaksin sampai 2 dosis. Syarat baru itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, 2, dan 1 untuk COVID-19 di wilayah Jawa Barat dan Bali. Belit ini dilakukan untuk penerapan kebijakan PPKM pada periode 19 Oktober sampai 1 November. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama dan menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut. Begitu ungkap Inmendagri Nomor 43 Tahun 2021, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Jika membandingkan dengan syarat sebelumnya, kewajiban ini berubah.
Pasalnya sebelumnya dalam instruksi itu ada poin aturan yang menyertakan bahwa penumpang pesawat udara dan antar kota dan juga kabupaten di Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif antigen H-1 dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis pertama. Terkait hal ini, juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati membenarkan soal perubahan aturan tersebut, di mana dalam sejumlah butir dalam aturan tersebut disebutkan bahwa syarat perlakuan perjalanan domestik yang melakukan pesawat udara wajib menunjukkan PCR H-2 untuk daerah PPKM level 3, 2, dan 1 di wilayah Jawa dan Bali. Namun, perubahan ini tidak serta-merta langsung berlaku, sebab Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis yang berkoordinasi dengan otoritas bandara terus merujuk pada surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 17 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi. Saat ini Kementerian Perhubungan masih berkoordinasi dengan Satgas untuk menerbitkan surat edaran baru. Bersamaan dengan hal itu, syarat perjalanan bagi penumpang pesawat udara masih merujuk pada surat edaran itu. Selain itu, Jokowi juga menurunkan harga PCR jadi Rp300.000. Namun hal ini tetap menuai protes. Presiden Jokowi menginstruksikan agar harga tes PCR turun hingga Rp195.000 dari semula Rp495.000 menjadi Rp300.000. Instruksi penurunan harga PCR dari Jokowi itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, menyusul diterapkannya PCR sebagai syarat wajib penerbangan dalam Inmendagri nomor 53 tahun 2021. Meskipun Jokowi sudah instruksi untuk menurunkan harga PCR, namun hal ini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, politisi PKS Refrizal ikut angkat bicara. Dia mempertanyakan apakah PCR memang ditujukan untuk berbisnis. Pasalnya, Refrizal menilai menjadikan PCR sebagai syarat wajib penerbangan adalah tidak logis. Sudah vaksin 2 kali, ngapain lagi pakai PCR? Dan apakah tujuan PCR-nya berdagang dan cari sama rakyat? PCR tidak logis, kata Refrizal, dikutip dari redaksi di akun Twitternya pada Selasa 26 Oktober. Lebih lanjut, dia juga menduga bahwa tes PCR dijadikan sebagai ladang untuk mencari untung besar. PCR dulu 1 juta lebih, untung sangat gede diturunin 850.000. Untung gede PCR diturunin lagi 450.000. Masih untung gede sekarang diturunin lagi Rp300.000. Masih untung gede juga. Menurutnya untuk apa PCR lagi jika sudah divaksinasi 2 kali dan sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, pengamat politik juga protes soal harga tes PCR. Permintaan penurunan harga tes PCR dari Jokowi disebut sebagai jawaban atas kritik publik yang mengeluh dengan adanya antar wajib PCR bagi penumpang pesawat. Adanya wacana penurunan harga PCR ini juga mendapatkan sorotan dari pakar politik Hendry Satrio. Menurut Hendry Satrio, jika permintaan Jokowi agar harga tes PCR turun, maka misteri dan keanehan bisnis tersebut akan semakin menjadi-jadi. Bila permintaan Presiden dipenuhi, tes PCR jadi Rp300.000, maka misteri dan keanehan bisnis semakin menjadi-jadi. Tulis Hendry Satrio dikutip dari akun Twitternya Selasa 26 Oktober. Dalam cuitan lainnya, Hendry Satrio juga menilai jangka waktu proses tes PCR sangat aneh. Dia mengungkap dengan harga yang sama, proses untuk mengetahui hasil tes PCR justru malah berbeda-beda. Bahkan dia menyebut tes PCR sebagai sebuah bisnis yang misterius. PCR, jangka waktu proses aneh, ada yang 3 jam, 12 jam, 24 jam, harganya pun bisa sama. Memang misteri bisnis yang satu ini.